tahun 2021, Indonesia berada di urutan ke-87 sebagai negara tidak aman bagi perempuan di tingkat dunia. Bukan cuma itu aja, Indonesia juga pernah dinyatakan sebagai negara nomor urut 2 berbahaya bagi perempuan di tingkat Asia Pasifik pada tahun 2019. Saat ini yang menjadi sorotan adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan Julianto Eka Putra atau JE. Kasus ini terungkap melalui kesaksian dua korban S dan J pada suatu podcast. SMA Selamat Pagi Indonesia atau yang dikenal dengan SPI yang berada di Batu Malang, Jawa Timur didirikan JE pada tahun 2007. Sekolah ini merekrut anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Lalu mereka diberi beasiswa agar bisa melanjutkan studinya. Mirisnya, di SMA ini justru banyak siswi yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual oleh JE sejak tahun 2009. Korban telah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jatim pada 29 Mei 2021. Mereka melaporkan 3 kasus perkara, yaitu pelecehan seksual, kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya 1 kasus perkara yang diproses, yaitu pelecehan seksual? 2 kasus perkara, kemana? Bahkan jumlah pelapor setelah dibuka melalui hotline Polda Jatim melejit hingga 60 korban. Tetapi yang diproses sebagai korban hanya 1 orang, sisanya sebagai saksi korban. Alasannya karena faktor mereka sudah lulus dari SPI, tidak berada lagi di lingkungan SPI, bahkan berada di luar pulau. Lah, kan mereka memiliki cerita yang berbeda. Apakah mereka melihat dan mengetahui pada aksi bejat itu? Kan mereka adalah korban yang berbeda. Berikut cerita lengkap korban mulai dari masuk SPI hingga menjalani proses hukum. Waktu saya kelas 6 SD, ayah saya meninggal di situ dan kehidupan perekonomian keluarga saya sangat merosot ya. Jadi kami juga kebingungan, khususnya saya mau bersekolah ke SMA lagi bisa apa enggak seperti itu. Dan pada akhirnya saya ditawarin oleh seseorang dengan adanya sekolah gratis yang ada di Kota Batu Malang, namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan sejak itu saya tidak berpikir panjang lagi karena memang saya membutuhkan sekolah waktu itu. Karena keluarga kami juga memang keluarga yang kurang mampu. Saya masuk ke Sekolah Selamat Pagi Indonesia waktu kelas 1 tahun 2008. Di situ saya awalnya merasa senang karena saya melihat dan saya betul-betul merasakan bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika di sana. Karena sekolahnya dari Sabang sampai Merauke dan ada 5 agama. Nah, di situ saya senang sekali dengan kakak-kakak kelas saya dan juga teman-teman saya dari berbagai macam daerah. Nah, kemudian masuk ke tahun yang kedua, yaitu di tahun 2009, itu mulai banyak hal-hal yang berubah gitu. Jadi yang awalnya teratur, kita setidaknya ada sekolah di situ, ternyata mulai saya beranjak ke kelas 2 SMA, mulailah kita lebih fokus ke bekerja di sana. Harapan awal saya adalah kenapa saya ingin masuk sekolah itu, yang pertama karena gratis, karena juga orang tua saya kan nggak bisa membiayain, jadi saya bisa melanjutkan ke jenjang SMA itu saya sudah sangat bersyukur sekali. Kemudian saya berharap dan waktu itu saya punya impian bahwa saya bisa menjadi orang sukses gitu. Saya punya karir yang baik dan juga saya bisa mengangkat perekonomian dari keluarga saya. Kalau saya sendiri, kenapa bisa masuk ke SPI? Saya dari 5 bersaudara, saya anak terakhir dan memang kedua orang tua saya masih ada. Hanya saja untuk perekonomian keluarga tidak cukup untuk saya melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, saat itu saya dikenalkan oleh salah satu orang tentang Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang sekolahnya gratis secara keseluruhan. Saya tertarik untuk bisa meringankan beban kedua orang tua saya. Saat masuk itu sesuai dengan ekspektasi saya sekolah, hanya saja memang di beberapa bulan kemudian kita ada sedikit perubahan di dalam proses pembelajaran. Kita mulai banyak praktek seperti itu hingga sampai saya lulus pun kita jauh lebih banyak praktek dibandingkan teori di dalam kelas. Kalau untuk secara keseluruhan dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke, kita sangat bersyukur bisa terjalin hubungan kekeluargaan. Jadi harapan saya sebelum ada kasus ini, begitu keluar, harapan saya bisa jadi orang yang
bermanfaat serta bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Setelah kejadian itu rasanya berat. Untuk impian-impian itu rasanya kayak nggak mungkin kecapai gitu. Jadi kayak ngerasa apakah saya bisa untuk menjadi seseorang yang saya inginkan, apakah saya bisa ngangkatin ekonomi keluarga saya dengan kondisi saya yang seperti ini. Jadi itu memang banyak pertanyaan di dalam diri saya. Ya, sebenarnya saya juga bingung ya. Di situ saya udah nggak bisa mikir lagi, jadi hanya berdoa dalam hati kapan peristiwa yang terjadi kepada saya bisa berhenti. Saya selalu berdoa kepada Tuhan supaya apa yang saya alami ini bisa berhenti, tapi saya nggak ngerti bagaimana caranya. Jadi saya di sana mengerjakan kegiatan apapun ya sesuai dengan perintah yang ada di sana gitu. Jadi untuk masa depan yang saya impikan untuk sukses dan yang lain-lain tuh udah kayak nggak ada gitu. Jadi ya saya melakukan kegiatan sehari-hari ngeflow aja gitu. Sebenarnya kalau dibilang bertahan itu saya sendiri menguat-nguatkan diri Kak di sana. Saya tidak ada pilihan lagi karena dari kondisi perekonomian keluarga saya yang memang kurang mampu, dan di sana saya sering sekali didoktrin bahwa kalau kamu keluar kamu tidak akan menjadi apa-apa, kamu akan gagal, kamu nggak akan jadi orang sukses, kamu akan jadi gembel, miskin, dan itu ditanamkan sejak saya masih SMA sehingga saat saya tidak berani untuk keluar dari sana. Jadi apapun perintahnya di sana saya harus melakukan, kalau tidak saya bisa mendapatkan kekerasan verbal, kekerasan fisik, maki-makian, pukulan, tamparan, itu sudah menjadi makanan sehari-hari di sana. Karena terdakwa JE ini sudah intens sejak tahun 2009. Dia mengcoaching sendiri siswa-siswi yang ada di sana. Saya waktu itu masih kelas 2 SMA bersama dengan teman-teman yang lain di sana. Mungkin alumni angkatan 1, 2, 3, 4, 5 mereka sangat benar-benar tahu bagaimana intensitasnya JE untuk langsung terjun mendidik kami. Sebenarnya proses untuk saya keluar itu bukan yang terakhir kali saya keluar. Sebelumnya saya sudah berusaha keluar karena memang kalau ditanya apa yang memotivasi saya akhirnya saya kuat gitu. Sebenarnya banyak kejadian juga, salah satunya saya pernah ingin resign, tapi memang yang terjadi di sana itu saat kita mau resign itu tidak semudah itu. Saat kita mau resign atau mengajukan diri untuk mundur itu kita dicaci maki, dimarah-marahin, sehingga akhirnya itu menciutkan kita kembali. Jadi kita dibilang kalau di luar nggak akan sukses, kamu akan jadi gembel lagi. Itu sangat benar sekali, sehingga itu yang membuat kita itu juga serba bingung gitu. Sudah tidak kuat di dalam, tapi saat mau keluar ini selalu ditakut-takutin. Saya dimaki-maki, terus habis itu dijelek-jelekin, saya diomongin bahwa kamu itu bukan siapa-siapa, kamu mau nantang saya, kamu tuh nggak ada apa-apanya, keluar aja gitu. Awalnya kita saling nggak tahu, jadi adik kelas saya ini, saya beberapa korban-korban yang lainnya itu kita tidak saling tahu bahwa mereka juga korban. Nah, suatu ketika kita menemukan video CCTV. Di dalam video CCTV itu ada terdakwa JE dengan salah satu teman saya masuk ke dalam kamar. Nah, gerak-geriknya itu betul-betul sangat aneh karena JE ini keluar dari kamar itu karena takut ketahuan dilihat orang, dia langsung lari terbirit-birit. Itu yang membuat saya langsung dalam hati saya, wah ini ada korban lagi ini, seperti itu. Nah, kemudian kita dikumpulkan sekitar 9-10 orang. Dia mengcounter bahwa dia di situ di kamar itu sedang memotivasi anak itu. Jadi sedang memotivasi teman saya ini, karena teman saya ini usahanya lagi karena pandemi jadi down dia. Tetapi menurut kami, kenapa memotivasi harus ada di dalam kamar gitu? Dan kemudian saat diketahui bahwa di dalam itu ada terdakwa, kenapa JE sebagai owner ataupun founder ya biasa aja jalannya, tetapi itu sangat nggak biasa. Nah, sejak itu video CCTV itu menyebar mulai dari tim Yes itu adalah tim yang untuk magang dan kerja di sana, sama tim siswa-siswi. Akhirnya nyebar dan kita langsung saling bercerita. Jadi mulai adik-adik kelas kami cerita ke
teman saya ini ke saya, kemudian beberapa kita saling cerita. Bahkan saya pun sangat kaget bahwa adik kelas saya yang ini tuh kena gitu, itu sangat shock sekali gitu. Dan itu yang membuat saya tuh sangat betul-betul jengkel sekali gitu. Saya marah dalam hati saya, apa ini yang harus kita bisa lakukan, karena kalau enggak ini akan terjadi kepada adik-adik kelas saya yang lainnya gitu. Nah itu yang membuat kita berdua juga bersama dengan para korban yang lainnya itu bertekad untuk ya udah kita harus segera memutus rantai kejahatan seksual ini gitu yang dilakukan oleh JE. Jadi Pak Aris itu pernah datang ke sekolah kami. Jadi sekolah kami itu kan ada yang namanya Transformer Center. Di situ kayak ada kita buat outing, kemudian wahana-wahana, pertanian, peternakan, hotelnya juga ada. Jadi ada kunjungan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perusahaan, petinggi-petinggi perusahaan juga. Itu banyak yang datang ke sana. Nah, hampir satu hari itu ada 1.000 orang sebelum pandemi yang datang ke sana. Nah, termasuk juga salah satunya dari Pak Aris Merdeka Sirait, Komnas Anak di situ. Sehingga Pak Aris melihat sendiri kita di sana bagaimana keseharian kita, sehingga kami di situ pernah saling tuker kontak kontak telepon juga, dan kami dapat nomornya Pak Aris, sehingga waktu ada kejadian ini kami langsung telepon ke Pak Aris Merdeka Sirait. Setelah kita keluar, kita tidak langsung untuk melapor. Jadi kita butuh waktu yang lumayan untuk menyiapkan diri, menyiapkan batin kita dan adik-adik kita yang ingin bersama-sama untuk melaporkan ini. Kita diskusi secara kita sesama korban terlebih dahulu. Terus setelah itu kita ke Pak Aris. Kita memberanikan ke Pak Aris. Saat sampai ke Pak Aris, beliau pun benar-benar mencari tahu, menggali dari kita masing-masing yang sebagai korban ini. Nah, dari situ baru Pak Aris setelah yakin dengan semua data dan apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, baru beliau mengajak kita di tanggal 29 Mei 2021 untuk ke Polda untuk melakukan pelaporan. Jadi di tanggal 29 Mei 2021 kami melakukan laporan, dan di situ kami melaporkan bukan hanya satu orang, tapi ada beberapa korban yang lainnya yang datang di tanggal 29 Mei 2021. Nah, di situ saya masih ingat SPKT Polda Jatim di situ. Nah, kemudian di situ ada Pak Aris, kemudian ada juga bapak-bapak dari kepolisian di sana. Kemudian kami minta cerita kronologi singkat. Setelah itu baru kami dibawa ke ruangan khusus. Nah, itu mulai ada polwan-polwan atau polisi wanita yang mulai kayak BAP seperti itu. Jadi kami dimintain keterangan untuk apa saja sih kronologi lengkapnya. Nah, awal kami itu melaporkan adanya 3 hal yang memang kami rasakan dan kami terima, yaitu yang pertama kejahatan seksual, pelecehan seksual yang terjadi kepada kami, yang kedua adalah kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan yang ketiga adalah eksploitasi ekonomi. Jadi ada 3 hal yang kami sudah sampaikan, laporkan kepada Polda Jatim. Namun terakhir adalah waktu saya setelah datang di SPKT itu kemudian dikerucutkan hanya yang diterima yaitu laporan kasus pelecehan seksual saja gitu. Jadi untuk eksploitasi ekonomi yang saya dan adik kelas saya terima, kekerasan verbal fisik itu juga tidak diterima gitu laporannya. Jadi hanya cuman 1 gitu. Bahkan harusnya tuh korbannya ada banyak, cuman yang diterima 1 korban, dan itu korban-korban yang lainnya hanya dijadikan saksi, padahal mereka pun juga mengalami dan mereka juga menjadi korban. Secara hukum saya tidak tahu, tetapi itu yang memang membuat saya bingung sampai dengan hari ini, karena harapan saya adalah korban-korban yang lainnya itu menjadi pelapor. Jadi pelapornya bukan hanya 1 atau 2 orang atau 3 orang, tetapi teman-teman ataupun adik kelas saya yang sudah datang ke sana itu ada LP-nya semua gitu. Kalau yang cerita kepada kami itu sekitar 15 orang lebih untuk pelecehan ataupun kejahatan seksualnya, belum untuk kekerasan fisik dan juga eksploitasi ekonomi gitu. Jadi ada banyak sekali. Bahkan waktu itu juga ada Polda itu membuka hotline untuk siapapun dari luar pulau bisa lapor. Nah, terkumpullah sekitar 60 yang sudah lapor, tetapi
saya tidak melihat adanya tindak lanjut yang waktu kontak person dari hotline Polda itu dilaporkan gitu. Jadi itu nggak ada tindak lanjutnya. Waktu itu saya juga tanya, dari pihak kepolisian itu menjawab karena ada faktor karena di luar pulau, karena jauh, kemudian karena memang COVID, kemudian ada beberapa hal yang lain lagi. Cuman memang saya sudah mengusulkan kalau misalnya memang jauh kan alumni ini kan berasal dari anak-anak yang kurang mampu juga, jadi mereka pasti butuh dana. Nah, nggak mungkin kan mereka harus spend dana berapa untuk datang ke Polda gitu. Apakah bisa lewat Zoom? Kalaupun COVID pun juga apakah bisa lewat Zoom? Tapi sampai sekarang alumni yang sudah melapor ke hotline Polda yang di luar pulau itu tidak diakomodir gitu untuk mereka memberikan laporan. Jadi harus datang ke Polda itu, padahal sebenarnya banyak cara yang lain yang bisa diusahakan. Kalau selama kita pelaporan memang tidak ada kayak psikolog kayak gitu, nggak ada. Jadi di awal kita ditemanin Pak Aris, cuman kan Pak Aris nggak bisa selalu sama kita di dalam ruangan karena saat pelaporan pertama itu kita bertiga yang datang ke Polda untuk melakukan pelaporan. Hanya saja yang diterima itu hanya 1 LP saja. Nah, saat BAP itu juga akhirnya kita mencar-mencar sendiri-sendiri dan tidak ada psikolog. Dengan tidak adanya psikolog ini sangat pengaruh sekali untuk kita secara pribadi, karena ini adalah kejadian benar-benar pertama kali yang kita berusaha untuk melapor ke orang luar. Kita sebelumnya sudah melaporkan secara internal. Saya pribadi, saya melaporkan ke ketua yayasan, namun itu tidak diindahkan. Nah, saat saya melapor keluar, ternyata itu tanpa pendampingan psikolog juga, itu membuat saya semakin ngerasa sebagai korban itu tidak terlindungi gitu. Jadi untuk melaporkan untuk hal yang seperti ini tuh ternyata seberat ini gitu. Jadi setelah hari kita BAP, nggak lama dari situ kan kita olah TKP. Nah, pada saat olah TKP ini kita waktu jam makan siang tiba-tiba kita diajak sama timnya dari penyidik, ayo ikut kami, langsung berangkat gitu. Kita kan langsung bingung, ini mau ngapain, mau kemana, mau apa kayak gitu. Udah kalian ikut aja kayak gitu. Kita udah bilang ke bapak sama ibunya, Pak, Bu, kita tunggu tim Komnas ya, ini masih istirahat makan siang kayak gitu. Nggak usah, kalian langsung ikut aja kita. Nah, karena kita benar-benar ketakutan, kita sampai telepon ke Pak Aris juga, karena ini kita mau dibawa kemana. Nah, sampai akhirnya kita tahu bahwa kita itu mau olah TKP ke SMA Selamat Pagi Indonesia. Untuk kembali ke sana itu, untuk kita dengar, bahkan kita balik ke sana itu kan sesuatu yang sangat berat. Ditambah lagi kita langsung mendadak gitu, langsung ayo sekarang, harus sekarang, berangkat sekarang kayak gitu. Itu semakin membuat kita tambah kayak aduh ini harus gimana, harus itu, harus ini. Belum lagi kita tahu bahwa di sana itu lingkarannya JE itu sangat kuat dan sangat berfokus atau mensupport JE gitu, sehingga secara beban mental maupun fisik kita benar-benar kayak hancur di situ. Jadi sebelum masuk ke olah TKP itu, sebelum masuk ke gerbang itu kita benar-benar kayak ketakutan, sangat ketakutan sekali gitu. Saya merasakan tertekan, kemudian saya takut sekali gitu dengan banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi, mulai dari DM, kemudian fake account juga yang masuk, kemudian ada juga dari circle-nya JE sendiri. Mereka kan sangat fanatik sekali dengan JE gitu. Jadi mulai dari ada penyerangan-penyerangan yang hadir lewat medsos, kemudian adik-adik kami yang awalnya itu mengajukan untuk menjadi korban atau menjadi pelapor, menjadi saksi, itu diajak untuk mundur gitu. Jadi dipengaruhi untuk mundur. Itu yang membuat saya tuh sendiri sangat khawatir sekali gitu. Kalau misalnya ini terjadi, bahaya sekali bahwa korban-korban ini ada banyak. Jangan sampai mereka dipengaruhi untuk pada mundur. Kemudian yang paling parahnya lagi adalah ancaman itu ada di dalam sekitarnya kita sendiri gitu. Jadi ada salah satu teman kita yang berkhianat dan dia
posisinya sekarang itu membela JE dan bahkan menjadi saksi meringankan JE. Padahal dulu mereka si inisialnya VB itu bersama dengan kami awalnya bersama-sama untuk kita kegiatan bareng, kita bekerja bareng, tetapi ternyata si dia ini informannya kita semua selama ini, padahal kita berlindung untuk mencari keamanan, tapi dia ternyata menjual informasi ke pihaknya JE itu, dan itu yang membuat kami sendiri sangat khawatir gitu. Kalau JE nggak segera ditahan waktu itu, dia bisa mulai mengumpulkan timnya, kemudian membriefing, kemudian melakukan beberapa hal-hal yang membahayakan juga bagi para korban. Iya, jadi VB ini salah satu yang dia lakukan untuk ke korban, sehingga korban ini tidak berani untuk melakukan pelaporan juga. Itu dia bilang, kalau kamu nggak usah ikut-ikutan dengan pelaporan teman-teman yang lain kayak gitu. Kalau seandainya kamu ikut-ikutan, ini kalau seandainya teman-teman korban ini kalah, kalian bisa dituntut balik, kalian bisa dipenjara 7-9 tahun gitu. Jadi itu yang disampaikan ke korban lain, sehingga saat dia itu menawarkan kalau seandainya kamu mau kembali ke pihaknya mereka, intinya tidak mau melapor gitu. Saat kamu tidak mau melapor, nanti aku bantu kamu untuk gimana caranya membuat pernyataan bahwa kamu tidak ikut andil di dalam pelaporan ini, sehingga saat nanti korban-korban ini dituntut balik, maka kamu tidak akan kena gitu. Nah, jadi hal itu yang sangat mengintimidasi ke teman-teman korban kami yang lain. Jadi saat olah TKP itu kan bulan Juni 2021 itu belum ditangkap. Karena JE ditangkapnya 2022. Selama ini kan yang saya juga langsung berhubungan dengan jaksa. Jadi memang kurangnya informasi yang saya dapatkan. Jadi kadang kalau misalnya ini ada sidang apa itu saya kurang diupdate. Jadi betul-betul mengandalkan dari inisiatif. Kalau korbannya nggak inisiatif atau kita sebagai pelapor nggak inisiatif untuk tanya update-nya apa, itu nggak ada informasi gitu. Jadi itu yang membuat saya juga sangat kecewa, kenapa kok nggak terus di update, kemudian komunikasi aktif gitu. Dan kalau misalnya di pengadilan, memang di situ banyak kejanggalannya, Kak. Jadi salah satunya adalah saat saya di pengadilan di awal berhadapan dengan hakim, di situ kan saya sangat ketakutan. Saya sendiri juga beberapa kali pindah domisili. Nah, di situ hakimnya malah ngomong dan bertanya kepada saya di depannya terdakwa. Ditanya, domisili kamu di mana sekarang? Alamatnya di mana? Itu sangat detail sekali dan saya diharuskan untuk menjawab gitu. Dan saya kan takut loh, kenapa harus dijawab di persidangan itu, sedangkan itu kan ada pihaknya terdakwa dan di situ terdakwa belum ditangkap. Kalau misalnya ada apa-apa kan berpengaruh pada keamanan kami sebagai korban. Itu yang saya juga sangat bingung di situ. Yang kedua adalah hakimnya itu meminta kami untuk melakukan atau membicarakan yang sesuai dengan BAP. Nah, saya sudah membuat atau saya sudah mengumpulkan bukti-bukti baru, mulai dari foto, kemudian video, recording, ada semua saya siapkan. Saya sudah print juga. Saya mau kasih ke hakimnya, cuman hakimnya menolak. Bahkan itu ada intimidasi dari pengacaranya JE bahwa untuk BAP tambahan tidak boleh ada. Jadi bukti-bukti baru tidak diperkenankan untuk hadir di sidang. Namun kenyataannya BAP ataupun barang bukti yang di luar dari yang sekarang ini ada dari pihaknya JE itu malah sangat lancar sekali. BAP tambahan baru tuh bisa dihadirkan gitu dan disaksikan oleh hakim juga gitu. Sedangkan saya itu tidak boleh. Jadi ketidakseimbangan yang terjadi yang saya lihat di pengadilan itu. Jadi memang untuk salah satu kita menambahkan penambahan di saat persidangan itu sangat sulit gitu. Sampai ada salah satu saksi korban juga yang dibilang gini sama hakimnya, kamu jangan sampai bohong loh ya. Kalau sampai kamu bohong, kamu bisa-bisa nggak pulang ini, kamu penjara 9 tahun loh. Nah, jadi secara kita sebagai korban, kita sebagai saksi, kita tidak bisa, karena di sana juga kita tidak bisa didampingi kuasa hukum untuk masuk, Kak. Jadi itu menambah untuk rasa ketertekanan kita itu semakin
semakin merasa terintimidasi gitu. Sudah tidak ada yang bersama kita, terus diomongin seperti itu, kita dilarang untuk mengeluarkan informasi baru, padahal itu fakta, tapi kita tidak masukkan di dalam BAP kayak gitu. Bahkan saksi korban juga pernah ditanyain gini, kamu bisa baca nggak? Kenapa waktu BAP kamu nggak protes kalau kamu nggak lengkap kayak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kita ngerasa kok kita selama persidangan itu kita menyampaikan kebenaran tapi kok tidak didengarkan. Kita bawa bukti-bukti tapi kok tidak diterima. Tapi secara dari kuasa hukumnya JE, oh ini yang mulia kita punya ini dikasih, kita punya ini dikasih. Nah itu yang kita ngerasa juga kurang mendapatkan hak di sana. Jadi waktu itu ada masuk Pak Aris Merdeka Sirait, LPSK, dan juga kuasa hukum. Nah, kemudian sama Pak Hakimnya itu dibilang kuasa hukum keluar gitu. Karena ini sangat ketat, jadi posisinya saya juga kurang tahu kenapa kok kuasa hukumnya kami tidak diperbolehkan masuk. Kuasa hukumnya sudah ada jaksa kok di sini gitu. Nah, tetapi yang saya sendiri rasakan adalah jaksa ini menurut saya kurang betul-betul mendalami kasus kami. Jadi rasa kepemilikan terhadap kasus kami itu kurang, itu yang saya rasakan. Jadi begitu ada counter attack dari pihaknya JE, itu jaksa harus buka lagi bahan-bahannya. Mungkin karena memang kasusnya kronologinya banyak. Cuman ada beberapa poin-poin tuh yang miss di situ. Ada poin-poin yang harusnya itu jaksa bisa membantu kami untuk mengcounter dari pihaknya JE, tetapi itu saya rasakan belum betul-betul fight di situ atau berjuang bersama dengan kami para korban. Ya kalau secara psikologis itu memang dari mental tuh sangat kena sekali kepada kami karena kami ini kan lagi bertahan dengan diri kami sendiri, maksudnya kami harus berdamai dengan diri kami sendiri. Dengan apa aja yang JE sudah lakukan kepada saya dan juga kepada para korban, itu susah, itu aja sangat susah. Belum lagi kita harus menempuh proses hukum yang ternyata tuh tidak semudah yang dibayangkan. Kita sudah mengurusnya itu 1 tahun 2 bulan dan itu kita riwa-riwi ngurus ini, kemudian harus ke A, harus ke B, dan itu betul-betul sangat menguras tenaga, fisik, pikiran, dan masih banyak lagi gitu, dan itu stres gitu, sangat stres sekali. Kalau misalnya ini apalagi anak-anak yang kurang mampu, bagaimana mereka mau bisa menempuh jalur hukum yang baik kalau misalnya tidak diakomodir dengan baik gitu. Jadi itu yang membuat saya stres juga bersama dengan adik kelas saya ini. Bahkan kita secara psikis, secara kesehatan pun juga terganggu gitu, mulai dari sakit kepala, kadang mimpi buruk juga gitu. Dan kan flashback itu udah berapa tahun lamanya gitu, dan itu bukan hal yang mudah, itu yang terjadi kepada kami sih. Ya memang kalau secara psikis kami, psikis mental itu bisa dibilang kita sangat remuk saat mulai sebelum proses hukum ini pun kita sudah sangat terbebani dengan apa yang kita sudah menyandang sebagai korban, ditambah lagi saat kita menegakkan hukum yang sekarang banyak yang bilang kita itu bilang drama, ini bilang kalau kita cari perhatian. Jadi itu tuh semakin membuat kita tuh ngerasa terpukul gitu. Jadi dengan yang kakak saya bilang kita sangat sering sakit kepala, kita udah ke rumah sakit tapi tidak ada penyakitnya. Jadi selain itu kita juga kayak tidak percaya diri gitu, untuk apa ini kita harus gimana. Jadi memang sangat berat gitu untuk ngejalanin ini semua, yang kita harus berusaha survive untuk hidup secara finansial, kita mau survive secara karir, tapi kita juga harus survive juga untuk memberantas kejahatan seksual ini. Kalau LPSK mulai dari awal memang LPSK sudah melakukan perlindungan kepada kami, khususnya prosedural dan juga untuk perlindungan secara fisik. Dan untuk LPSK juga memberikan kami psikolog.
hanya saja psikolog yang ada itu bagi kami masih kurang. Jadi maksudnya apa, kan kita ini kan nggak bisa di schedule gitu, misalnya kami stres atau kami lagi ada gangguan tekanan berat itu kan nggak bisa di schedule gitu. Nah, tetapi yang saya rasakan sendiri yang terjadi kepada saya adalah LPSK dari psikolog dari LPSK ini ternyata memang based on SOP. Jadi ada jadwal-jadwal khusus memang. Nah, jadi itu yang sering kali saya tabrakan di situ. Yang kadang saya ingin menyampaikan apa gitu kepada psikolog saya dari LPSK, namun ternyata bukan di schedule-nya gitu. Nah, itu yang saya merasa masih belum terakomodir dengan baik untuk psikolognya. Nah, itu yang saya merasa masih belum terakomodir dengan baik untuk psikolognya. Lelah, cuman nggak bisa berhenti, harus dilanjutin karena banyak adik-adik kita juga yang kita tahu, terutama yang di SPI, kita sangat kasihan dengan kondisi mereka sekarang. Kita pernah hidup di sana, saya 11 tahun di sana, gimana saya mengalami, saya harus menjalani dengan apa yang pembina-pembina saya minta. Saya nggak bisa berontak, walaupun itu saya tahu itu hati saya bilang saya nggak mau, tapi nggak bisa. Saya paham sekali itu. Maka dari itu kita komit bareng-bareng, seberat apapun kita berharap ini juga bisa atensi khusus dari pemimpin-pemimpin besar negara Indonesia terutama. Ini boleh diperhitungkan, benar-benar ditegakkan keadilan karena banyak harapan anak bangsa yang saat ini salah satunya di Selamat Pagi Indonesia dan masih banyak lagi di sekolah-sekolah lain yang mungkin ceritanya belum keluar gitu. Jadi harapan kita sangat besar sekali kepada penegak hukum, kepada Bapak Ibu pendidikan Indonesia seperti itu, agar anak bangsa Indonesia, masa depannya Indonesia ini boleh terlindungi dengan aman, utuh secara psikis maupun fisik. Yang pasti di tanggal 20 itu apapun tuntutan hasilnya kita tetap akan terima. Namun kita tidak akan berhenti langkah kita sampai di situ aja. Kita akan tetap mengusahakan dan berusaha yang terbaik sampai kasus ini tuntas gitu. Karena begitu hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita dan kita berhenti di situ saja, maka akan banyak korban-korban, bahkan korban itu mungkin dari anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu. Mereka akan stop untuk speak up dan pelecehan seksual betul-betul akan merajalela di Indonesia. Apapun hasilnya, kita akan berjuang yang terbaik sampai benar-benar keadilan ditegakkan. Jadi harapan kita memang kita memohon kepada jaksa, Kejari, kita memohon dengan hati yang tulus, mohon bantu kami untuk menegakkan keadilan yang saat ini kita benar-benar bertopang sama Bapak Ibu jaksa yang membantu kami untuk menegakkan keadilan di PN Negeri Malang. Keadilan yang dimaksud ini adalah dari sisi korban maupun dari sisi terdakwa. Dan apa yang kita alami, kita sudah laporkan, kita sudah bercerita apa adanya sejujurnya. Kami menuntut keadilan itu supaya betul-betul diputus untuk rantai kejahatan seksualnya dan terdakwa bisa diadili seadil-adilnya, diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Sebisa mungkin harapan saya juga Sekolah Selamat Pagi Indonesia manajemennya diganti. Karena di situ adik kelas saya, teman-teman saya korban juga sudah melaporkan ke ketua yayasan, kepala sekolah, namun diindahkan banyak sekali yang membuat kami kecewa gitu. Jadi sebisa mungkin saya memohon untuk manajemen sekolah bisa diganti dan diperbaiki sistemnya supaya adik-adik kelas kami bisa belajar dengan nyaman dan mereka bisa menuntut pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Sekarang yang kami butuhkan adalah perlindungan dari negara, perlindungan dari para penegak hukum sehingga korban-korban dari kekerasan seksual, terus habis itu dari eksploitasi ekonomi maupun kekerasan fisik yang pernah kami alami selama di SMA Selamat Pagi Indonesia itu boleh putus, boleh berhenti, tidak terjadi lagi ke adik-adik kami yang selanjutnya yang mereka sangat membutuhkan sekolah gratis di sana. Bagi adik-adik dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang masih ada di dalam sekolah SPI ataupun adik-adik yang lainnya yang masih ada di sekolah manapun,
karena ini sudah menjadi pengalaman kami yang ada di sini, kejahatan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, entah itu kepala sekolah, entah itu oknum-oknum yang memang mereka awalnya baik, ternyata ada maksud yang lain. Nah, saya berharap bahwa adik-adik semuanya jangan sungkan atau jangan takut untuk melapor gitu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin adik-adik untuk bisa langsung melaporkan ke orang yang memang dipercaya gitu. Entah itu dari pihak kepolisian atau entah itu dari siapapun yang memang adik-adik bisa tuju di sana. Karena memang dari kami sendiri memang waktu itu harus menguatkan mental untuk kita bisa lapor. Tetapi dari kami sendiri di sini, saya berharap bahwa adik-adik kalaupun ada kejahatan sekecil apapun, betul-betul adik-adik untuk bisa langsung lapor. Untuk seluruh penerus generasi bangsa, yang pertama memang untuk kasus yang seperti ini itu sesuatu yang sangat berat untuk diungkapkan, tetapi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau seandainya adik-adik yang mengalami atau mengetahui, jangan takut, carilah tempat perlindungan yang adik-adik percaya. Itu penting sekali. Pertama kali, siapa yang adik-adik bisa percaya, teman-teman bisa percaya. Carilah keadilan, carilah perlindungan supaya ini tidak berlanjut, karena saat itu berhenti di satu orang atau mungkin berhenti di kita, bisa jadi ada korbannya yang selanjutnya. Maka dari itu kejahatan seksual, pelecehan seksual sekecil apapun segera diberantas, segera dilaporkan, karena pelecehan itu tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang memahami pelecehan itu seperti apa. Maka dari itu, dari usia yang muda, dari usia dini, kita juga harus sudah tahu pelecehan, bentuk pelecehan itu seperti apa. Sehingga saat itu terjadi, jangan pernah takut, jangan ragu, cari orang yang kita percaya, cari tempat yang bisa kita berlindung.